بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sahabat muslim yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan di sesi kedua ini tentang tahsinatu al-insan didd syaitan. Ini bagaimana kiat selamat dari tipu daya syaitan, dari gangguan syaitan. Di pembahasan sekarang adalah tahsinul ahli wal auladi wal amwal, membentengi keluarga, anak dan harta dari gangguan syaitan. Sebuah hadis yang dibawakan oleh muallif di sini dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Jadi sebuah hadis yang dijadikan sebagai dasar tentang bentuk penjagaan keluarga, penjagaan anak, penjagaan harta dari gangguan syaitan. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawaja ahadukum imra'ah," apabila salah seorang kalian menikahi seorang wanita, awish khadiman, atau dia membeli pelayan, artinya punya budak dan ini semisal, falyaqul, hendaklah membaca, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kebaikannya, wa khairu ma jabalta alaih, dan kebaikan dari tabiatnya yang ditabiatkan kepadanya, wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih, dan aku berlindung dari keburukannya dan dari tabiat yang ditabiatkan dari keburukan atasnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, summa liyakhud binasiyatiha wal yad'u bil barakah. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, pegang ya ubun-ubunnya atau pegang kepalanya, ubun-ubunnya begini, kemudian doakan keberkahan fil mar'ah wal khadim, baik itu istri ataupun khadim. Demikian, wa idashtara ba'iran falyakhud bidirwati sanamihi, demikian pula kalau membeli unta maka hendaklah pegang yakni punuknya, ya, pegang punuknya, kemudian waliyakul misla dzalik, dan ucapkan seperti tadi, Allahumma inni as'aluka khaira ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengkiaskan termasuk juga kalau kita membeli kendaraan, karena di sini kan unta juga bagian dari kendaraan, maka binatang, kendaraan termasuk. Antum beli motor, beli mobil, ya, pegang bagian depannya, kemudian bacakan doa ini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya. Demikian pula di antara bentuk penjagaan dari syaitan adalah ketika jima dengan istri. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu," sesungguhnya seandainya salah seorang kalian jika jima dengan istrinya, qala bismillah, lalu membaca bismillah, Allahumma janibna syaitan, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana, ya Allah, jauhkan aku dari syaitan dan jauhkan aku dari syaitan terhadap apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, itu anak maksudnya. Maka faqadha bainahuma walad, lalu apabila Allah takdirkan dari hasil jima itu punya anak, maka lam yadurahu syaitanun abadan, maka anak itu nanti tidak dibahayakan, tidak akan memudaratkannya syaitan selamanya. Jadi tidak akan dibahayakan, dimudaratkan oleh syaitan selamanya. Dan hadis Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Ya. Maka ini bagi para pengantin, ya, jangan lupa baca doa ini, kemudian baca doa tadi, pegang ubun-ubun istri, ya,
dipegang ubun-ubun istri. Kemudian disunnahkan sholat 2 rakaat, ya, ketika dia mau campur dengan istrinya, di istilahnya ketika bulan madu, ya. Nah, itu sholat 2 rakaat, ya. Boleh setelah sholat baca doa tadi, dipegang ubun-ubunnya, kemudian, ya, jangan lupa jima dengan membaca doa tadi. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya. Taib. Kemudian diantara bentuk penjagaan dari syaitan, dari gangguan syaitan, adalah surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah ini merupakan surah yang memiliki keutamaan luar biasa terkait masalah berlindung dari gangguan syaitan. Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Maknanya ada 2 makna ini. Bisa maknanya jangan ngubur orang di rumah, atau jangan menjadikan rumah sepi dari ibadah, karena dan sepi dari ibadah seperti kuburan, dan ini menunjukkan kuburan bukan tempat ibadah. Bahkan Nabi mengatakan fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, karena setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Nah, atau dalam lafaz fa innal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Ya. Demikian pula dalam hadis yang lain, inna syaitan yakhruju minal bait idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u fih. Ya. Setan akan keluar dari rumah apabila dibacakan dia surah Al-Baqarah. Nah, demikian pula dalam hadis yang lain tentang keutamaan surah Al-Baqarah, inna likulli syai' sanaman. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada puncaknya. Wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah, dan sesungguhnya puncaknya Al-Qur'an adalah surah Al-Baqarah. Wa inna syaitana idza sami'a surat Al-Baqarah, sesungguhnya syaitan apabila dia mendengar surah Al-Baqarah tuqra' dibacakan, kharaja minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan akan keluar dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Di antara bentuk penjagaan berikutnya adalah ayatul kursi. Ayatul kursi, ya. Ayatul kursi ini luar biasa para jamaah. Dan ada hadis Abu Hurairah yang panjang bercerita tentang ketika Abu Hurairah ditugaskan Nabi untuk menjaga harta zakat, ya, zakat fitri dan semisal, jaga makanan kurma saat itu. Kemudian datang pencuri, bentuk manusia dia. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian dia minta maaf dan memelaskan, mohon dilepaskan oleh Abu Hurairah. Besoknya datang lagi, ya, ketika lapor kepada Rasulullah SAW, kata Nabi, lihat saja besok datang lagi dia. Ternyata benar, datang lagi, ya, lapor lagi kepada Nabi, ditangkap lagi, lapor kepada Nabi, kata Nabi, ya, dilepas oleh Abu Hurairah, dilepas, lalu lapor kepada Nabi SAW, kata Nabi, ya datang lagi besok. Ternyata sampai 3 kali datang. Di kali yang ketiga Abu Hurairah mengatakan, sekarang kamu tidak akan saya lepas. Lalu orang ini, pencuri ini, mengatakan kepada Abu Hurairah, tolong lepaskan saya, jangan dilaporkan kepada Rasulullah. Dengan imbalannya saya ajarkan sebuah ilmu. Apa ilmunya? Lihat setan, ini setan, ya. Sebenarnya pencuri ini setan, dia merubah wujud manusia. Itu katanya, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi fa innaka la yazalu 'alaika min Allahi hafid wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Ya. Apabila engkau mau tidur, maka baca ayat kursi, karena sungguhnya engkau senantiasa akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati setan sampai pagi. Ya. Dilaporkan kepada Rasulullah, maksud dilaporkan, diceritakan kepada Rasulullah SAW, dan sudah dilepas. Maka apa kata Nabi? Wahai Abu Hurairah, tahukah engkau, itu yang kamu tangkap lepas, kamu tangkap lepaskan, kamu tangkap lepaskan, dia itu adalah syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzub.
dan apa yang disampaikannya benar namun dia pendusta. Ini apa yang disampaikannya benar, ilmu itu tentang ayat kursinya benar. Nah, berarti ayat kursi merupakan ya, ayat yang agung di dalam Al-Qur'an. Ya, a'dhamu ayatin fi kitabillah ayatul kursi. Wa a'dhamu surah fil Qur'an suratul Fatihah. Yani kalau surat yang agung surah Al-Fatihah, kalau ayat yang agung ayatul kursi. Nah, kemudian di antara bentuk penjagaan syaitan juga adalah asyru ayatin min suratil Baqarah. 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Ya. 10 ayat dari surah Al-Baqarah yakni secara umum. Ya. Man qara'a 10 ayatin min suratil Baqarah fi lailatin lam yadkhul dzalikal bait syaitanun tilkal lailah. Ya. Apa yang 10 ayat per jamaah disebutkan di dalam hadis di mana Ibnu Mas'ud mengatakan man qara'a 10 ayatin min suratil Baqarah fi lailatin, siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah di waktu malam, lam yadkhul dzalika baita, maka tidak akan masuk syaitanun tilka lailah, setan tidak akan masuk di rumah tersebut pada malam tersebut, pada malam itu. Nah, apa yang 10? Arba'un min awwaliha, 4 ayat di awalnya, wa ayatul kursi, wa ayatani ba'daha, 2 ayat setelahnya, wa salasu ayatin min akhiriha, lalu 3 ayat di akhirnya. Jadi 4 ayat di awalnya, 1 ayat kursi, 2 ayat setelahnya, ya, ini setelah ayat kursi, lalu wa salasu ayatin min akhiriha, lalu 3 ayat di akhirnya. Wa fi riwayatin lam yaqrabuhu wala ahlahu yawma idzin syaitanun, setan tidak akan mendekat kepadanya dan juga kepada keluarganya. Wala syai'un yaqrahuhu, ya, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mengganggunya, sesuatu yang tidak disukainya mengganggunya. Wala yuqra, ya, ala majnun ila afaq, dan tidak dibacakan kepada orang gila kecuali akan sembuh. Ya. Ini riwayat Imam Ad-Darimi min tariq Asy-Sya'bi, dari jalan Imam Asy-Sya'bi. Ya. Kata Imam Sya'bi, dia meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Baik. Inilah di antara keutamaan 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Kemudian al-ayatan min akhir suratil Baqarah, secara khusus membaca 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Ya. Yani dari mulai amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan seterusnya sampai akhir ayat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Man qara'a ayataini, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada waktu malam, kafatahu, maka niscaya mencukupinya. Ya. Para ulama mengatakan maksud mencukupi yang pertama, kafatahu min qiyamil lail, mencukupi dari salat malam. Nah, ini bagi para pemalas nih. Jadi kalau malas salat malam, ya baca surah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ya. Ada lagi yang berpendapat di antara ulama maksudnya waqila ay kafatahu minasyaitan, cukup maksudnya dari gangguan setan. Waqila, dan juga ada yang berpendapat min kulli syarrin, dari setiap keburukan, dari setiap kejahatan. Ya, termasuk juga dari kejahatan manusia seperti maling, rampok dan semisalnya. Di antara bentuk penjagaan syaitan adalah al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat, yakni membaca ayat-ayat perlindungan, dan al-mu'awwidzat itu al-Ikhlas, al-Falaq dan An-Nas. Ya. Abdullah bin Khubayb meriwayatkan dia pernah keluar bersama rombongan para sahabat, ya, fi lailatin matar, di saat cuaca yang ekstrim, hujan gelap malam, ya, hujan deras
di malam yang gelap gulita. Natrubun nabiyya, kita mencari-cari Nabi untuk salat. Ya, untuk salat. Fa adraknahu, lalu kami menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking gelapnya dicari-cari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicari-carinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dapat, ketemu. Ya. Karena waktu mau salat begitu. Lalu Nabi mengatakan, "Qul." Bacalah. Ya. Lalu kata Abdullah bin Khubayb, saya tidak membaca apapun. Qul, baca. Falam aqul syai'an, saya tidak membaca apapun. Summa qala qul, baca, kata Nabi sampai 3 kali. Baru tanya, qultu ya Rasulullah ma aqul, ya Rasul apa yang harus aku baca? Qal qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad wal muawwidhataini dan al-falaq dan an-nas. Baca kapan? Hina tumsi wa hina tusbih, ketika pagi petang, ya. Salasa marratin, dibaca 3 kali. Takfika min kulli syai', itu mencukupimu dari segala sesuatu. Artinya dari mara bahaya dilindungi, ya, diselamatkan. Ini diantara keutamaan al-muawwidzat. Baik. Kemudian sebagai bentuk benteng dari syaitan juga adalah adkar, zikir-zikir. Seperti misalnya orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca sehari, ya, 100 kali, disebutkan kanat lahu adlu asyri riqab, itu pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Lalu wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dicatat 100 pahala kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapuskan 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan menjadi benteng penjagaan dari gangguan setan. Yaumuhu dzalika hatta yumsi, dari waktu tersebut sampai sorenya. Lalu kata Nabi, walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu, dan tidak ada orang yang lebih baik lagi daripada orang yang membacanya lebih banyak lagi. Jadi kalau minimal 100 sudah, ya, kalau mau lebih ya terus, tidak masalah, tapi nggak usah dihitung lagi, sudah. Kalau sudah lewat 100 ya sudah, berarti perbanyak. Terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Taib. Di antara bentuk penjagaan syaitan adalah hifdzul basar. Ini penting. Yaitu menjaga pandangan. Ya. Menjaga pandangan. Karena mata yang jelalatan kepada sesuatu yang haram itu min a'dhami madakhilis syaitan. Ya. Karena mata yang jelalatan kepada yang haram itu diantara pintu-pintu yang paling besar dari pintunya syaitan. Walidha kana ghaddul basar qasiman li dhahri syaitan qati'an li tama'ihi fil insan. Oleh karena itu yang namanya ghaddul basar, menundukkan pandangan, dalam bentuk penjagaan dari syaitan, dan sebagai bentuk pemutus, ya, pemutus tamaknya seseorang, ya, menundukkan pandangan. Nah, ini diantara bentuk penjagaan dari syaitan. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kata Nabi, ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah, wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama itu dengan pandangan berikutnya. Fa innama lakal ula, karena kalau pandangan pertama artinya enggak sengaja melihat sesuatu yang haram, itu tidak berdosa. Walaysat lakal akhirah, namun kalau yang kedua ketiga enggak boleh. Kalau pertama enggak kelihatan, pertama enggak sengaja kelihatan, ya sudah, tundukkan lagi pandangan. Bukan malah dipetentengin, dilihatin terus lagi. Tundukkan pandangan. Ya. Baik. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, "Ma min nadratin illa li syaitan fiha matma'." Tidaklah ada satu pandangan kecuali syaitanlah yang yang membuatnya dia berkeinginan untuk terus melihat. Syaitan yang menggerakkannya, syaitan. Makanya kata Nabi, Bani Adam itu dicatat, ya. Dicatat bagian zinahnya. Zinah mata, zinah tangan, ya. Zina pendengaran. Jadi setiap
bentuk tubuh kita ini ada bagian zinanya. Mata zinanya melihat, tangan zinanya meraba, kaki melangkah dan seterusnya. Maka ini penting untuk menjaga agar tidak tidak mudah diganggu oleh syaitan. Demikian diantara bentuk-bentuk penjagaan dari syaitan adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Ya. Menjaga lisan. Jadi orang yang banyak berbicara akan mudah jatuh kepada dosa. Ya. Banyak jatuh kepada dosa, sehingga diperintahkan untuk menjaga lisan. Orang yang menjaga lisannya, ya, akan selamat dari gangguan syaitan. Para ulama mengatakan, anna lisan huwa a'zam alatin lisyaitan fi istihwa'il insan. Sesungguhnya lisan merupakan alat yang sangat besar, alat yang sangat berguna sekali bagi syaitan untuk menggelincirkan manusia. Berarti hifdzul lisan min a'dhami tahsinatil insan. Oleh karena itu, menjaga lisan merupakan benteng penjagaan yang paling agung bagi seorang diddas syaitan untuk melawan atau agar dijaga dari gangguan syaitan. Ya. Baik. Kemudian insyaAllah kita lanjutkan sampai sini dulu. Kita lanjutkan nanti dengan bagaimana bentuk menjaga rumah kita dari gangguan syaitan. Ya, tentunya di antara bentuk selamat dari syaitan adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun nanti ada amalan-amalan khusus bagaimana kiat-kiat kita agar kita bisa membentengi rumah kita dari gangguan syaitan. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.